Gitu ya. Jadi gimana sih lo? Sama aja. Teman-teman aja Ya, sekarang bahwasanya jika ini ya, saya ulangi contoh. Ada seorang perempuan haid. Gak boleh sama mamanya tuh. Sampai selamanya hari 15, kemudian 16, ya, 17, 18 itu masih keluar darah. Berarti kan di sini dia kena istihadah. Berarti kan dia kena istihadah. Nah, ketika dan dia sebelumnya sudah pernah haid ya dan juga pernah suci. Nah, maka di sini ya ada dua kemungkinan. Ya kan, ada kalanya orang ini bisa, ada kalanya orang ini mumayyizah. Ya, mumayyizah itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu bisa dia melihat dua bentuk darah, gitu ya, dua bentuk darah, atau itu mumayyizah. Atau dia ghairu mumayyizah. Sekarang insya Allah ya, kita mulai dengan yang mumayyizah terlebih dahulu. Jadi orang yang kena darah istihadah dan dia itu mumayyizah. Dia mumayyizah. Maka di sini adah itu artinya kebiasaan ya. Jadi kan mu'tadah kan. Ya, adah itu artinya kebiasaan. Artinya sebelumnya sudah pernah haid walaupun hanya sekali aja. Ya, walaupun hanya sekali aja, itu sudah dianggap sebagai adah bagi dia. Jika sekarang gimana? Jika adahnya itu kebiasaannya dan juga tamyiznya itu sama, ya maka itu sudah jelas hukumnya. Jadi gimana ini? Jadi dia itu kan sudah pernah haid. Contohnya dia dulu pernah haid 5 hari. Berarti kan adahnya itu berapa? 5 hari kan gitu. Setelah itu di haid berikutnya dia kena istihadah dan ternyata apa? Darah yang kuatnya itu 5 hari serta darah yang lemahnya itu adalah 20 hari seumpamanya. Ya. Maka di sini apa? Berarti di sini ini kan kebiasaannya dan juga tamyiznya, itu darah tamyiznya itu kan sama itu. Nah, jelas di sini ya. Maksudnya dia punya kebiasaan haidnya 5 hari. Ternyata sehingga apa? Ya sudah jelas begitu kan. Jadi kalau begitu ya tambisnya itu juga yang kuatnya 5 hari, kemudian kebiasaannya itu juga 5 hari sebelumnya, ya berarti kan gimana? Ya sudah jelas itu. Berarti 5 harinya itu dianggap sebagai haid, kemudian sisanya itu dianggap sebagai darah istihadah. Gitu ya, paham ya di pertama ya. Kayak tadi itu. Jadi kebiasaannya dia itu haid 5 hari di awal bulan. Setelah itu dia melihat darah hitam di 5 hari di awal bulan tersebut. Kemudian setelah itu dia melihat darah yang merah, keluar darah merah.
maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya darah yang hitam itu adalah darah haid. Ya, sedangkan sisanya lagi itu adalah darah istihadah. Nah, jelas ya contohnya ya. Saya ulangi contohnya gimana. Dia itu biasanya haidnya 5 hari di awal bulan. Setelah itu ketika pas kena darah istihadah juga gimana? Darah kuatnya itu keluar di 5 hari di awal bulan. Nah, sedangkan setelah itu sisa harinya itu darah yang merah, ya, darah yang lemah. Maka berarti sini apa ya sudah yang 5 hari itu dianggap sebagai istihadah, dianggap sebagai haid, sedangkan yang sisanya itu ya dianggap sebagai darah istihadah. Begitu ya. Baik. Nah, itu kalau terjadi kecocokan ya, terjadi kecocokan antara adah dengan tamyiz. Itu enak malah. Jadi tidak repot gitu. Langsung gitu. Selesai urusan. Nah, kalau yang berikutnya gimana? Dia itu adahnya berbeda dengan tamyiznya. Ya, adahnya itu berbeda dengan tamyiznya. Nah, dia dia seumpamanya adahnya itu 5 hari, kemudian tamyiznya itu ya lebih dari itu seumpamanya. Ya intinya beda lah antara adah dengan tamyiznya itu beda. Maka kalau adah sama tamyiznya itu berbeda, di sini dikembalikan kepada tamyiznya. Dikembalikan kepada tamyiznya. Ya, bukan kembali kepada adahnya. Yang mana yang darahnya yang lebih kuat, ya, berarti itu ya dianggap sebagai haid. Sedangkan darahnya yang lemah, ya itu dianggap sebagai darah istihadah, kan gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau adahnya sama tamyiznya itu berbeda, ya sudah berarti adahnya itu yang diambil itu adalah tamyiznya, bukan adahnya. Dalam semua keadaan seperti itu. Ya, dalam semua keadaan seperti itu. Kecuali dalam satu masalah. Gitu ya. Jadi saya ulangi, ini permasalahannya kan perempuan ya, perempuan yang sebelumnya sudah pernah haid, kemudian dia kena istihadah. Setelah itu ternyata apa? Kebiasaannya itu dia berbeda dengan tamyiznya. Ya, dengan tamyiznya itu. Maka di sini dikembalikan kepada tamyiznya, semuanya begitu. Kecuali dalam satu permasalahan. Ya, apa itu permasalahannya? Yaitu apabila eh, di antara keduanya itu dipisah dengan seukuran waktu yang mungkin ya, suci di situ. Nah, gitu. Nah, jadi di antara keduanya nanti saya kasih contoh. Nah, itu idza takhallala bainahuma, apabila di antara keduanya itu dipisah ya, dipisah dengan apa namanya, dengan sebuah masa seukuran waktu, dia itu mungkin masa tersebut adalah masa suci baginya. Nah, kayak gitu. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya itu adalah eh, kalau kebiasaannya, ya, kebiasaannya dia itu
lihat darah 5 hari di awal bulan. Biasanya haidnya seperti itu. Kan begitu. Jadi dia kebiasaannya yang begitu. Dia biasanya keluar darah 5 hari di awal bulan. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan dia? Gitu. Jadi dia itu keluar darah 5 hari, ya 5 hari di awal bulan. Kemudian setelah itu dia melihat darah 20 hari, ya melihat darah berwarna merah 20 hari. Kemudian dia lihat darah hitam, ya, kemudian setelah itu dia lihat darah hitam 5 hari lagi. Ini paham contohnya ya. Jadi 5 hari pertama dia lihat darah hitam. Kemudian setelah itu dia 20 hari lihat darah merah. Kemudian setelah itu 5 hari lagi dia melihat darah hitam lagi. Maka ya di sini hukumnya bagaimana kalau kayak gini? Berarti 5 hari, gitu, 5 hari pertama itu dianggap sebagai darah haid yang hitam itu. Kemudian 5 hari yang di belakang tadi itu juga dianggap sebagai darah haid. Kemudian yang 20 hari di tengah-tengah, yang 20 hari yang di tengah-tengah itu dianggap sebagai darah istihadah. Ya, seperti itu. Karena ini ya ndak apa namanya, boleh bisa saja seorang perempuan itu dia haid dalam 1 bulan 2 kali. Itu bisa saja terjadi bagi seorang perempuan, yaitu haid 2 kali dalam sebulan, dalam contoh kasus yang tadi. Nah, begitu. Udah ya, jelas itu ya masalahnya ya. Ya, ini kalau apa ketika perempuan itu mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya dan dia itu mumayyizah, bisa membedakan darahnya. Artinya dia lihat 2 macam darah. Ya, dia 2 macam darah, yaitu darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Maka itu tadi hukumnya. Ada kalanya nanti sesuai dengan adahnya, dengan tamyiznya itu sesuai dengan adahnya, atau tamyiznya itu berbeda dengan adahnya. Kalau itu sesuai dengan adahnya, maka sudah jelas hukumnya. Ya, kemudian kalau seumpamanya tamyiznya itu berbeda dengan adahnya, maka langsung dikembalikan kepada tamyiznya. Ya, maka langsung dikembalikan kepada tamyiznya, seperti itu. Baik. Sekarang insyaallah taala ya kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mu'tadah. Dia itu mu'tadah, tetapi dia itu ghairu mumayyizah. Ya, mu'tadah ghairu mumayyizah. Ya, tidak mumayyiz ya. Artinya dia lihat 1 macam darah saja. Dia sebelumnya pernah haid. Kemudian di berikutnya ternyata dia kena istihadah.
dan yang darah yang dia lihat itu hanya satu sifatnya, ya satu sifat saja, umpamanya hitam semuanya atau merah semuanya, ya atau seumpamanya keruh semuanya. Maka di sini bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara penentuannya? Cara penentuannya, yang mana haidnya dan yang mana istihabahnya itu dikembalikan kepada adahnya, ya, dikembalikan kepada adahnya, dikembalikan kepada kebiasaannya dari segi kadarnya, ya, dari segi kadarnya dan juga dari segi waktunya, ya 3 hari namanya kan di awal bulan soalnya. Jadi dikembalikan kepada kebiasaannya. Gimana kebiasaannya yang lalu? Ya sudah itu yang dijadikannya. Kalau seumpamanya yang dijadikan patokan, seandainya dia kebiasaan haidnya adalah 6 hari. Setelah itu dia kena istihadah, ya, dan dia hanya melihat satu darah saja, di luar satu macam darah saja, yaitu merah semuanya contoh. Maka di sini yang 5 hari itu, ya, yang 5 hari itu 6 hari tadi ya, yang 6 hari itu adalah haid, sedangkan yang sisanya itu dianggap sebagai darah istihadah, ya seperti itu. Kalau kebiasaannya contohnya 10 hari, ya sudah, berarti haidnya itu adalah 10 hari, sedangkan sisanya itu adalah darah istihadah, ya begitu ya. Dan adah itu yang kita sebutkan adah tadi, kebiasaan itu bisa ditetapkan hanya dengan 1 kali aja. Ya, kita lihatkan mu'tadah itu definisinya apa? Mu'tadah itu kan definisinya perempuan yang pernah haid dan juga pernah suci. Nah, jika ini sudah terjadi, artinya orang ini sudah pernah haid dan pernah suci, walaupun sekali saja, ya sudah disebut dengan mu'tadah. Ya, makanya di sini apa? Adahnya itu, kebiasaannya itu dengan 1 kali saja itu sudah dianggap sebagai kebiasaan. Haid pertama kali itu hanya 5 hari. Setelah itu haid kedua ternyata dia kena istihadah. Ya sudah. Jika dia ghairu mumayyizah, langsung dikembalikan kepada adahnya dengan bilang, mikirnya gimana? Oh iya, dulu kan haidnya saya itu 5 hari dan saya sekarang ini kena istihadah, tetapi yang saya lihat darahnya itu hanya satu jenis saja. Berarti saya kembalikan kepada masa haid yang saya dulu, yaitu 5 hari haidnya, sedangkan sisanya ini istihadah. Ya, saya harus dalam masa istihadah nanti saya harus bersuci, istinja, kemudian berwudu, terus sholat, dan apa namanya tidak meninggalkan sholatnya, kayak gitu. Nah itu contohnya begitu. Nah jelas ya. Jadi saya ulangi, kalau adah itu tetap bisa ditetapkan dengan berapa kali? Cukup dengan 1 kali saja. Cuma di sini nanti ada permasalahan. Kalau seumpamanya ya, ada perempuan yang haid. Sekarang haidnya 5 hari. Ya kan? Haid berikutnya 3 hari. Haid berikutnya 7 hari. Terus kayak gitu. Beda-beda gitu ya. Dalam setiap kali haid, itu jumlahnya beda-beda. 5 hari dulu, terus 3 hari, terus 7 hari contohnya.
Maka setelah itu kemudian dia kena darah istihadah, dan dia itu ghairu mumayyizah. Apa yang harus dia lakukan? Nah, di situ ada permasalahan kayak gitu. Jadi ada seorang perempuan, semuanya ya, ada seorang perempuan, saya ulangi contohnya, ada seorang perempuan, haid pertama dia 3 hari. Setelah itu dia haidnya 5 hari. Di giliran yang ketiga dia haidnya 7 hari. Nah, setelah itu di berikutnya dia terkena darah haid, terkena darah istihadah. Nah, kalau seperti itu kasusnya ini bagaimana ini? Nah, apa yang harus dia lakukan? Maka di sini adalah dia itu kita tanyakan dulu, ingat tidak giliran terakhirnya? Dia kan semuanya kan pernah haid 3 kali. Yang pertama 3, yang kedua 5, yang ketiga 7. Terus berikutnya di giliran berikutnya dia kena istihadah dan dia ghairu mumayyizah. Ini dilihat perempuan ini ingat enggak haid terakhirnya itu berapa hari. Nah gitu, ukuran dan waktunya di haid terakhir dia ingat enggak? Nah itu. Makanya itu ya penting ya bagi perempuan itu untuk punya buku haid sendiri gitu ya. Jadi kalau namanya sudah keluar darah haid langsung ditulis ya kapan keluarnya, dan jam berapa, ya, hari apa, tanggalnya itu ditulis semua itu. Ya, kalau semuanya nanti dia terkena istihadah, jadi cara ngatasinnya itu insya Allah ya lebih mudah lah, lebih mudah lah untuk ngatasinnya. Nah, jadi tadi dia haid pertama 3 hari, terus haid giliran berikutnya dia haid 5 hari, di giliran berikutnya dia haid 7 hari. Nah, setelah itu di berikutnya dia kena istihadah. Maka di sini dilihat apakah dia ingat giliran terakhir atau tidak. Kalau dia ingat giliran terakhirnya, nah kan tadi dalam contoh ini berapa? 7 hari, ya kan? Dia 7 hari. Maka dalam keadaan seperti ini, diapain? Ya sudah, berarti haid yang 7 hari itu dianggap sebagai haid, kemudian yang sisanya itu nanti dianggap sebagai istihadah. Gitu ya, dilihat giliran terakhirnya. Nah, kalau ingat giliran terakhirnya, maka apa? Ya sudah, yang giliran terakhirnya itu yang dianggap sebagai haid. Nah, tadi kan 7 hari giliran terakhirnya, berarti haidnya itu 7 hari. Kemudian sisa selebihnya itu adalah dianggap sebagai darah istihadah. Ya, begitu ya. Kemudian kalau seumpamanya dia lupa, ya, soalnya dia lupa, dia memang haidnya beda-beda, jadi memang namanya kayak tadi tetap sama kayak tadi 3, 5, 7, ya, 3, 5, 7. Tetapi apa yang terjadi? Dia itu lupa. Pas dia kena istihadah dia lupa giliran terakhir dulu apa ya gitu ya. Apa 3 hari, apa 5 hari, apa 7 hari, lupa dia. Nah, ketika lupa seperti ini, apa yang dia lakukan? Bagaimana menghukuminya? Lupa giliran terakhirnya ya. Maka cara menghukuminya adalah yaitu huyyidat aqallan nuwabi, yaitu dia itu dianggap haid, ya darah haidnya itu adalah yang paling minimal.
ya, minimal dulu pernah dia haidnya berapa, ya sudah itu dianggap haidnya. Tadi contohnya gimana? 3, 5 sama 7 gitu. Setelah itu di giliran berikutnya dia istihadah. Dan dia itu lupa. Ini giliran terakhir ini apa ya, berapa ya? Nah, gitu. Lupa dia. Maka darah haidnya itu nanti yang dianggap sebagai darah haid adalah giliran yang paling sedikit. Giliran yang paling sedikit itu berapa dalam kasus dia? Dalam kasus dia, giliran yang paling sedikit adalah 3 hari tadi itu. Nah, sudah, berarti nanti dia itu 3 hari dianggap sebagai haid, ya 3 hari dianggap sebagai haid. Kemudian nanti di sisanya itu, itu mengambil kehati-hatian, ya, gitu ya. Jadi sisanya, ya, itu mengambil kehati-hatian. Nanti ada pembahasannya ya. Ambil kehati-hatian itu bagaimana maksudnya? Jadi dalam beberapa hal dia itu memperlakukan dirinya seperti orang haid, gitu ya. Kemudian dalam beberapa hal dia itu menghukumi dirinya kayak bukan orang haid, ya, kayak orang suci lah. Itu maksudnya berhati-hati ya. Jadi kan kasus tadi dibilang apa? Giliran yang paling minimal itu dianggap sebagai darah haid, gitu kan? Kemudian sisanya itu nanti dia buat kehati-hatian. Nah, ketika dibilang ngambil kehati-hatian itu apa maksudnya? Maksudnya itu adalah eh, dalam beberapa hal nanti dia menghukumi dirinya sebagai orang haid, dan dalam beberapa hal dia menghukumi dirinya sebagai orang yang sedang suci. Kayak gitu. Di situ gimana? Contohnya gimana? Saya kasih contoh aja ya sebagian ya. Dalam masalah tamattu, yaitu hubungan suami istri. Dalam masalah tamattu, hubungan suami istri ini dia itu kayak memperlakukan dirinya seperti orang haid. Dalam masalah tamattu itu memperlakukan dirinya seperti orang haid. Artinya gimana? Artinya ya menjauhi hubungan suami istri itu. Nah, dalam keadaan seperti ini dijauhi hubungan suami istri. Itu maksudnya. Demikian juga dalam hal contoh berikutnya ya, membaca Al-Quran bukan untuk sholat. Ya, dalam masalah ini dia juga menganggap dirinya sebagai orang haid. Membaca Al-Quran di luar sholat. Ya, artinya apa? Dia itu ya jauhi itu, tidak menyentuh Al-Quran, tidak membaca Al-Quran seperti orang haid. Jelas ya di sini ya. Dan di sebagian hukum lagi, itu dia menganggap dirinya seakan-akan suci, ya, menghukumi dirinya sebagai orang suci, ya seperti sholat.
Artinya apa? Dia tetap sholat. Nah, gitu lah. Ya, dia tetap sholat dalam keadaan seperti ini. Kemudian ya, ya soalnya ya biasa kayak ya, apa namanya? Ya biasa, sholat biasa gitu. Demikian juga kayak puasa. Dalam masalah puasa, dia pun seperti itu. Menghukumi dirinya dalam masalah puasa, dia itu menghukumi dirinya sebagai orang yang sedang suci. Artinya dia tetap wajib puasa. Nah, kayak gitu ya. Sama juga kayak tawaf. Karena ya ini yang dimaksud dengan mengambil kehati-hatian. Nah, ini yang dimaksud dengan mengambil kehati-hatian. Artinya dalam beberapa hal dia menghukumi dirinya sebagai orang haid, dan juga dalam beberapa hal dia menghukumi dirinya sebagai orang yang suci. Nah, jelas di sini ya permasalahannya ya. Jadi apa saya ulangi? Kesimpulannya begini. Kalau ada orang perempuan kebiasaan haidnya itu berbeda-beda dalam setiap kalinya, dan dia tidak kebiasaan itu tidak berulang kembali. Artinya gimana? 3, ya dia haid berikutnya 5, dia haid berikutnya 7. Itu kan beda tuh kebiasaannya. Nah, setelah itu dia tidak ngulang lagi, enggak 3, 5, 7 lagi, enggak. Setelah 7 dia langsung istihadah masalah. Nah, langsung istihadah contohnya. Maka di sini dilihat dia ingat giliran terakhir atau dia tidak ingat giliran terakhir. Kalau dia ingat giliran terakhir, berarti haidnya itu adalah giliran terakhirnya. Kalau semuanya dia tidak ingat giliran terakhirnya, berarti apa? Nanti haidnya itu adalah giliran paling minimalnya. Sedangkan setelah itu sisanya nanti eh, itu ngambil kehati-hatian namanya. Ngambil kehati-hatian itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah menghukumi dirinya sebagai orang haid dalam beberapa permasalahan, kayak masalah tamattu tadi, kemudian kayak masalah membaca Al-Quran di luar sholat, dan menganggap dirinya juga sebagai orang suci dalam beberapa keadaan yang contohnya seperti itu dalam sholat, contohnya kemudian puasa dan juga tawaf. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sedikit permasalahan tentang orang yang adanya kebiasaannya itu beda-beda dan juga tidak terulang, ya, dia tidak berputar lagi. Nah, itu kan nanti kan 3, 5, 7, setelah itu langsung dia istihadah. Nanti ada pembahasan lagi, ini yang lebih banyak lagi pembahasannya, ketika dia itu kebiasaannya berbeda dan ternyata apa? Ya, kebiasaannya berbeda tetapi dia berulang-ulang. Contohnya apa? 3, head pertama 3, head kedua 5, head ketiga 7, head keempat 3, head kelima 5, head keenam 7 lagi gitu. 3, 5, 7, terus ngulang lagi 3, 5, 7, terus ngulang lagi 3, 5, 7. Contohnya, setelah itu dia kena istihadah. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, ini lumayan panjang. Jadi insya Allah Ta'ala nggak apa kita belajar sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit dahulu. Yang penting difahami dulu, dimurojaan terus agar benar-benar paham. Tetapi pesan saya pada teman-teman, jangan terlalu gegabah menghukumi ya. Kalau ada permasalahan dihadapkan dengan kita, jangan terlalu gegabah, jadi santai dulu, mulai dipikirkan, ditanyakan. Nah, karena permasalahan kayak gini agak agak ya bisa dikatakan kalau bagi saya sih agak rumit gitu. Nah, agak rumit, jadi perlu perlu perenungan, kadang-kadang perlu kita
diskusikan dengan teman-teman yang lain, perlu kita tanyakan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, saya pun masih kayak gitu. Jadi seandainya ada yang nanya, perlu dipikirkan dulu. Karena itu kan pertama jarang kita konsumsi ya, maksudnya jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Kemudian juga permasalahannya itu lumayan banyak perinciannya. Jadi kita kudu lebih hati-hati dan lebih pelan-pelan lah dalam menghukumi suatu permasalahan. Di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan